Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang meneladani ketaatan kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, untuk itu sebelumnya di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini dari meneladani ketaatan kepada malaikat Allah. Kalian bisa lihat di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Kadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami makna beriman kepada malaikat dan meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, ada yang tahu anak-anak ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Baik, mari anak-anak kita akan mempelajari materi pembelajaran kita pada hari ini bab 4, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut, marilah kita pahami dulu peta konsep materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu iman kepada malaikat, di mana di dalam iman kepada malaikat ini yang harus kita pahami ada beberapa item atau ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kita memahami tentang pengertian. Nah, jadi nanti di sini kita diarahkan untuk memahami bagaimana pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mengetahui tugas para malaikat. Nah, jadi nanti di sini kita akan mempelajari apa saja yang menjadi tugas para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, selain kita mempelajari, memahami tugas malaikat, nah di sini juga kita akan memahami sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan membahas tentang perbedaan malaikat dengan makhluk gaib yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu hikmah. Nah, jadi apa yang menjadi hikmah dari iman kepada malaikat ini? Nah, kemudian setelah kita memahami, setelah kita menelaah pengertian tugas malaikat, sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk yang lainnya, serta hikmah yang dimunculkan dari pengertian iman kepada malaikat itu, nah, hendaklah kita mampu menunjukkan contoh perilaku yang menunjukkan kepada iman malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, mari kita masuki untuk pengertian iman. Nah, jadi iman kepada malaikat itu adalah bahwa kita itu yakin dan kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak pernah mengingkarinya. Sedangkan iman kepada malaikat itu adalah termasuk salah satu dari hal-hal yang gaib yang diwajibkan kita untuk mengimaninya. Nah, jadi pengertian iman kepada malaikat itu adalah bahwa kita itu yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, kemudian kita mengenali nama dan tugas malaikat. Nah, di sini malaikat yang wajib ketahui ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Nah, di mana malaikat Jibril ini tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu. Nah, kemudian yang kedua malaikat Mikail, tugasnya adalah membagi rezeki kepada manusia. Kemudian Israfil, nah ini tugasnya adalah meniup trompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa.
Yang kelima, munkar tugasnya adalah menanya perbuatan amal baik dan buruk manusia di alam kubur. Kemudian nakir, ini adalah tugasnya juga menanya amal baik dan buruk manusia di alam kubur. Kemudian malaikat raqib bertugas untuk mencatat amal baik, malaikat atid bertugas mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan yang terakhir adalah menjaga pintu surga. Nah, ini adalah 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta dengan tugas para malaikat masing-masing. Selanjutnya kita akan memahami sifat malaikat. Nah, di sini akan Bapak jelaskan mengenai sifat malaikat, bahwa malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menentang terhadap perintahnya. Nah, malaikat juga tidak berjenis kelamin. Nah, malaikat juga tidak mempunyai nafsu, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Malaikat juga selalu bertasbih. Nah, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah, selalu benar dan tidak pernah bohong. Nah, selalu bertasbih dan mendoakan orang-orang yang beribadah. Kemudian perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lain. Nah, jadi dari segi asal kejadian, ketaatan kepada Allah dan sifat itu ada perbedaan. Jadi kalau malaikat itu dari asal kejadiannya, bahwa malaikat itu diciptakan dari nur atau dari cahaya. Kemudian jin itu diciptakan dari api. Nah, kemudian setan itu tercipta juga dari api. Nah, ini jadi sama, nah ya, sama dengan jin. Jadi jin dan iblis itu terbuat dari api. Nah, kalau dilihat dari segi ketaatannya kepada Allah, bahwa malaikat itu selalu taat, ya, selalu membaca tasbih dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan jin, nah di sini ada yang taat dan ada yang tidak taat. Nah, sedangkan setan ini tidak pernah taat. Jadi setan ini selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jenis sifat lainnya, bahwa malaikat itu tidak dapat dilihat. Nah, kemudian bahwa malaikat itu tidak memiliki nafsu. Nah, bahwa malaikat itu senantiasa bertasbih, dan juga malaikat itu tidak berjenis kelamin. Nah, untuk jin, jin tidak dapat dilihat karena dia juga termasuk makhluk yang gaib, dan jin itu diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk setan, nah di sini bahwa setan itu tidak dapat dilihat, juga makhluk gaib. Nah, diciptakan agar beribadah kepada Allah, namun mereka dalam kenyataannya selalu ingkar semua. Nah, di mana setan ini juga selalu menggoda manusia agar manusia itu tidak berbuat ketaatan kepada Allah. Nah, dan juga bahwa setan itu selalu bersikap sombong. Nah, kemudian hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat itu sebenarnya banyak sekali kalau kita mau mempelajari dan membuka di buku-buku literatur yang lainnya. Namun di sini kita sampaikan ada 4, nah ya. Jadi diantaranya itu yang pertama adalah hikmahnya meningkatkan keimanan. Demikian tadi materi tentang beriman kepada malaikat. Semoga